Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama melanjutkan membahas tentang teorema Vita. Apa itu teorema Vita? Sebelumnya perhatikan contoh berikut ini. Misalnya diketahui akar-akar persamaan polinomial 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 17x pangkat 2 min 13x plus 6 sama dengan 0 adalah x1, x2, x3, dan x4. Pertanyaannya, tentukan nilai-nilai. Yang pertama, jumlah dari keempat akar-akar persamaan tersebut, yaitu x1 plus x2 plus x3 plus x4. Pertanyaan yang kedua, kalau masing-masing dua akar dikalikan, selanjutnya dijumlahkan, yaitu x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x2, x4 plus x3, x4. Yang ketiga, ketika masing-masing tiga akar dari persamaan tersebut dikalikan, selanjutnya dijumlahkan. x1, x2, x3 plus x1, x2, x4 plus x1, x3, x4 plus x2, x3, x4. Pertanyaan yang terakhir, kalau keempat akarnya dikalikan, yaitu x1, x2, x3, x4. Nah, bagaimana menentukan nilai-nilai pertanyaan ini? Nilai-nilai dari penjumlahan ataupun perkalian dari akar-akar persamaan polinomial? Nah, jika kalian mengingat, pada video sebelumnya sudah diperoleh akar-akar persamaan polinomial ini, ya, yaitu negatif 3, negatif 1, sepertiga, dan 2. Jika kita sudah menemukan akar-akarnya, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai-nilai ini, ya. Nah, ketika yang ditanyakan yang pertama x1 plus x2 plus x3 plus x4, kita tinggal substitusi saja bahwa x1-nya negatif 3 plus negatif 1 plus sepertiga plus 2. Ketika dijumlahkan, ini negatif 4 ditambah 2 negatif 2 ditambah sepertiga berarti negatif 1, 2/3. Atau negatif 5/3. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau dikalikan x1, x2 berarti negatif 3 dikali negatif 1 ditambah negatif 3 dikali sepertiga ditambah negatif 3 dikali 2 ditambah negatif 1 kali sepertiga ditambah negatif 1 kali 2 ditambah sepertiga dikali 2. Nah, kita cari nilainya, ini 3, min 1, min 6, min sepertiga, min 2, plus 2/3. 3 kurangi 1, 2 dikurangi 6, negatif 4, dikurangi 2, negatif 6, negatif 6 sepertiga, ditambah 2/3, berarti negatif 5, 2/3. Atau dengan kata lain negatif 17/3. Pertanyaan ketiga, kalau ketiga masing-masing 3 dikalikan, 3 akar dikalikan, x1, x2, x3 berarti negatif 3 kali negatif 1 kali sepertiga ditambah negatif 3 dikali negatif 1 kali 2 ditambah negatif 3 kali sepertiga kali 2 ditambah negatif 1 kali sepertiga kali 2. Nah, kita cari nilainya. Ini adalah 1 ditambah 6 dikurangi 2 dikurangi 2/3. 1 ditambah 6, 7. 7 kurangi 2, 5. 5 kurangi 2/3 berarti 4/3 atau 13/3. Pertanyaan terakhir, x1, x2, x3, x4 berarti negatif 3 kali negatif 1
kali sepertiga kali 2. Maka hasilnya 3 dikali sepertiga, 1 kali 2. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah nilai-nilai dari keempat pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu? Adakah cara lain untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial seperti ini tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan penjelasan berikut ini. Teorema Vita itu adalah teorema yang berkaitan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk polinomial berderajat 2, persamaan polinomial AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, maka kita punya persamaan pertama adalah ini. AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, misalkan akar-akarnya itu, akar-akar persamaan ini adalah X1 dan X2. Ini akar-akarnya X1 dan X2, maka persamaan ini bisa saya tulis A dikali X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Karena akar-akarnya kita memisahkan X1 dan X2. Ya. Nah, sehingga bisa saya tulis seperti ini. Selanjutnya saya kalikan X dikali X dikali X min 2, min X1 kali X, min X1 kali min X2 dikalikan A. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, ini sebuah kesamaan antara ini persamaan pertama dan persamaan kedua, ya. Nah, kita samakan, masih ingat konsep kesamaan polinomial? Nah, koefisien X pangkat 2 ini adalah A. Ini sama-sama A. Sedangkan koefisien X ruas kiri adalah B, sedangkan ruas kanan adalah min A kali X1 plus X2. Maka bisa saya tulis min AX1 plus X2 sama dengan B. Jadi saya sama dengankan, sehingga X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, selanjutnya, konstantanya sekarang. Ini ruas kiri adalah C. Ruas kanan adalah AX1, X2. Nah, kita samakan. AX1, X2 sama dengan C, maka X1, X2 sama dengan C per A. Nah, inilah teorema Vita untuk persamaan polinomial derajatnya 2. Ini kalian sudah pelajari waktu kelas 10 ya. Kalau ada AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka penjumlahannya adalah min B per A, perkaliannya adalah C per A. Nah, ini adalah teorema Vita untuk derajatnya 2. Paham? Nah, bagaimana untuk derajatnya 3? Persamaan polinomial derajatnya 3, maka kita punya persamaan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan persamaan polinomial ini memiliki akar-akar persamaan X1, X2, dan X3, maka seperti sebelumnya bisa saya tulis A dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalikan ini satu per satu. Nah, ini tugas kalian, coba kalian kalikan A dikali X min X1 kali X min X2 kali X min 3 sama dengan 0 sampai ketemu bentuk seperti ini. Dicoba dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalian perhatikan persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan kedua ini kan diperoleh tadi dengan memisalkan bahwa akar-akarnya adalah X1, X2, X3 dengan memfaktorkan bentuk ini sehingga ketemu bentuk ini ya. Sehingga kita menemukan sebuah kesamaan dari situ. Nah, kita samakan untuk koefisien X pangkat 3 sama-sama A ya.
Nah, sekarang kita lihat kalau koefisien X pangkat 2 di sini. Ruas kiri, koefisiennya B, koefisiennya adalah B, sedangkan ruas kanan adalah min A kali X1 plus X2 plus X3. Nah, kita punya min A, X1 plus X2 plus X3 sama dengan B, maka untuk menentukan X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A. Ya. Sekarang kita lihat koefisien dari X. Di sini ada C di ruas kiri, sedangkan ruas kanannya adalah A dikali ini. Ya. Nah, A dikali X1 X2 plus X1 plus X1 X3 plus X2 X3 sama dengan C. Maka hasil dari ini X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 itu sama dengan C per A. Terakhir, untuk konstantanya sekarang. Di sini ada D. Nah, ruas kanannya ada min AX1 X2 X3. Maka kita peroleh min A X1 X2 X3 sama dengan D, X1 X2 X3 sama dengan min D per A. Nah, ini kalau derajatnya 3. Coba kalian perhatikan polanya. Tadi kalau derajatnya 2, AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, maka hanya ada X1 ditambah X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Nah, sedangkan kalau derajatnya 3, ada min B per A, ada C per A, ada min D per A. Nah, kalau pangkatnya 4, kira-kira polanya bagaimana? Nah, pasti nanti ada 4 persamaan ya. Min B per A, C per A, min D per A, selanjutnya E per A. Jadi negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kalau ada derajatnya 5, berarti nanti ada yang terakhir adalah apa? Min F per A. Jadi polanya min plus min plus. Nah, sehingga secara umum inilah bunyi teorema Vita. Jadi untuk persamaan polinomial berderajat n mempunyai akar-akar X1, X2, X3 sampai Xn, maka yang pertama adalah penjumlahan semuanya. Itu sama dengan min AN min 1 per AN. Jadi koefisien dari yang ini min AN min 1 per AN untuk yang pertama. Yang kedua, AN min 2 per AN. Yang ketiga, min, dan seterusnya sampai perkalian semua akar-akarnya, yaitu min 1 pangkat N kali A0 per AN. Nah, agar lebih jelas bagaimana penerapannya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh ketiga, ini adalah contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, yang tadi ya, tapi kita menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba terapkan teorema Vita untuk menyelesaikan contoh 3 ini. Nah, diketahui akar-akarnya ini adalah X1, X2, X3, dan X4, maka dari sini kita dapatkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 5, C-nya adalah negatif 17, D-nya adalah negatif 13, dan E-nya adalah 6. Pertanyaan pertama adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4. Berdasarkan teorema Vita tadi, jumlah dari akar-akarnya adalah rumusnya min B per A. Maka ketemu min 5 per 3. Mudah? Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ini rumusnya adalah apa tadi? Habis min berarti positif sekarang. C per A. C-nya adalah negatif 17 per A-nya 3. Maka hasilnya adalah negatif 17 per 3. Bisa? Oke, lanjut pertanyaan ketiga sekarang. Min B per A, C per A, hasilnya ini adalah min D per A. Min D-nya adalah negatif 13 per 3, maka 13 per 3.
terakhir hasil perkaliannya adalah X1, X2, X3, X4. Itu adalah E per A. E-nya adalah 6. A-nya adalah 3. 6 per 3 adalah 2. Nah, mudah untuk menerapkan teorema Vita. Jadi tanpa kita mencari X1, X2, X3, X4-nya berapa, kita bisa menentukan masing-masing nilai ini. Paham? Oke, kita lanjutkan contoh keempat. Contoh keempat, jika akar-akar persamaan polinomial X pangkat 3 min 12 X pangkat 2 plus P plus 4 X min P plus 8 sama dengan 0 membentuk deret aritmetika dengan beda 2, tentukan nilai P. Nah, di sini diketahui persamaan polinomial dengan derajatnya 3. Nah, misalkan akar-akarnya ini adalah X1, X2, X3, dan ini membentuk deret aritmetika, ya. Nah, X1, X2, X3. Jika bedanya 2, maka X3 itu sama dengan X2 ditambah 2, sedangkan X1 itu adalah X2 dikurangi 2, ya, karena bedanya 2. Paham? Nah, sekarang berdasarkan teorema Vita, ini kita punya X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Berarti X1-nya itu X2 min 2 ditambah X2 ditambah X2 plus 2 sama dengan min B per A. Berarti min 12 per 1. Nah, X2 tambah X2 tambah X2 berarti 3X2 min 2 tambah 2, 0 itu sama dengan 12. Berarti X2-nya adalah berapa? 4. Paham? Oke, kita dapatkan X2-nya 4. Kalau X2-nya 4, berarti X1-nya berapa? Maka X1-nya 4 kurangi 2, 2, ya. X2-nya, X3-nya 4 ditambah 2, berarti 6. Nah, tujuan kita mencari P. Ingat, berdasarkan teorema Vita, X1 dikali X2 dikali X3 itu adalah min D per A. Nah, selanjutnya kita substitusi. X1-nya itu adalah 2, X2-nya 4, X3-nya 6, min D per A. D-nya adalah min P plus 8. Min P plus 8 per A-nya 1, ya. Sama dengan 2 kali 4 kali 6, berarti 48. Ini min plus, ya, P plus 8, berarti P-nya adalah 40. Jadi, nilai P ketemu 40. Paham? Oke. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, coba kerjakan latihan 6 di modul, ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.